Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Kamu cuma boleh cantik di depan Mas aja. Inilah salah satu dari sekian banyak hal yang membuat Anga bisa secepat itu jatuh cinta pada Aditya. Pria itu selalu menghargai apapun usaha Anga. Walau Anga tahu kalau masakannya kadang keasinan atau kurang garam, tapi Aditya tidak pernah protes. Pria itu selalu melahapnya sampai habis. Sama Mas. Bekal ini nggak ada apanya dibandingkan kebaikan Mas sama Anga selama ini. Jangan bilang gitu, bekal ini istimewa buat Mas karena dibuat sama istri Mas sendiri. Anga tak bisa mencegah pipinya untuk tidak memerah saat ini. Dia pagi harus sarapan dengan kata manis dari Aditya. Mas berangkat dulu ya. Baik di rumah. Aditya mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Anga. Hati ya Mas. Hari ini, waktu terasa berjalan begitu lama bagi Aditya. Padahal biasanya setengah hari baginya sangatlah sebentar. Tapi dia sudah berkali-kali melihat jam yang seolah tak bergerak menuju waktu makan siang. Dia sudah tidak sabar untuk segera memakan bekal yang dibawakan oleh Anga tadi. Aditya bahkan berkali-kali mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan berbagai pekerjaan yang menumpuk itu. Tapi tetap saja, Aditya tak bisa fokus sejak tadi. Akhirnya. Aditya merasa lega sekaligus bahagia saat waktu menunjukkan pukul 12 siang. Waktu kerjanya memang setengah hari, tapi di kantor Aditya, setengah hari itu jam 2 siang. Jadi mereka tetap melalui waktu makan siang terlebih dahulu. Pak Adit nggak makan di luar? Tanya salah seorang rekan kerjanya yang melewati mejanya. Nggak Pak, saya bawa bekal. Tumben Pak Adit bawa bekal. Dimasakin siapa nih? Pacarnya ya? Saat Adit mengatakan jika dia membawa bekal, hal itu langsung mengundang perhatian dari rekannya yang lain. Pokoknya dia istimewa buat saya, jawab Aditya dengan senyum kecilnya. Karena mengingat seseorang yang ada di rumah. Wah Pak Adit udah ada pawangnya kayaknya nih. Ditunggu undangannya loh Pak. Doakan saja Pak Basuki. Ya sudah, saya cari makan dulu kalau begitu. Silahkan Pak. Aditya mulai membuka tas bekal miliknya. Di dalam sana tersebut beberapa kotak ternyata. Aditya mulai menelan ludahnya ketika melihat tampilannya yang menggugah selera. Ada ayam lada hitam, tumis brokoli, dan juga orak-arik telur. Di kotak lain ada nasi, buah dan biskuit untuk camilan Aditya. Tak lupa minuman yang masih terasa dingin karena disimpan di botol khusus. Pria 30 tahun itu mulai menyuap nasi dengan ayam lada hitam yang tadi tampilannya sangat menggugah selera. Sedetik, 2 detik, Aditya meringis menahan senyumnya. Walau ini asin, tapi masih yakin kamu membuatnya dengan tulus dek. Kamu sudah banyak belajar selama jadi istri Mas. Jadi Mas akan menghabiskan masakan kamu apapun itu rasanya.
Tapi ini nggak terlalu asin kok kalau dimakan sama nasi. Aditya benar melahap bekalnya sampai habis. Dia tidak ingin membuat istrinya kecewa karena sudah susah payah memasak untuknya. Waktu terus berjalan, Aditya langsung menuju ke tempat futsal, yang sudah biasa ia gunakan untuk sekedar melepas penat dengan pekerjaan. Sebagai seorang lelaki, tentu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya hobi. Aditya sampai di tempat futsal sekitar pukul 5 sore. Karena tadi di kantornya sempat ada masalah hingga membuat jam kerjanya menjadi tidak setengah hari lagi. Melainkan hampir sama seperti hari biasa. Lama banget loh Dit, seru Nanda yang sedang memakai sepatu futsalnya. Sorry, tadi ada masalah dikit. Masalah lagi, yang kemarin gimana? Rizky ikut nimbrung. Yang kemarin gak usah dipikirin lagi. Ya udah deh, kalau gitu, Rizky meneguk kembali minuman di tangannya. Wira mana? Tanya Adit karena tak melihat keberadaan Wira di sana. Noh, tunjuk Nanda dengan dagunya pada Wira yang sedang menemani Dwi membeli camilan. Kemana? Mana ngintilin mulut tuh si Dwi? Cibir Rizky. Biar gak kabur di bawah pelakor, canda Nanda yang disambut gelak tawa dari Rizky dan Aditya. Aditya sudah mengganti bajunya, dia juga sedang memakai sepatunya sambil menunggu teman yang lain siap. Aditya duduk di pinggir lapangan bersama keempat sahabatnya. Gimana hubungan lo sama Anga? Tanya Dwi. Baik, gue menerima pernikahan ini dan gue juga lagi berusaha buat dia menerima gue. Syukurlah kalau gitu, gue kira lo masih. Nggak usah bahas itu lagi Wi, itu masa lalu. Apalagi kalau nanti di antara kita sedang ada Anga. Sekarang dia istriku dan aku nggak mau menyakiti dia. Sorry Dit, gue ikut seneng kalau kalian bahagia. Wah, jadi lo udah jatuh cinta nih sama si bocil? Ucapan Nanda benar tidak menunjukkan jika dirinya adalah seorang pria dewasa dan matang. Mau jatuh cinta juga nggak ada salahnya, kan Anga istrinya, sahut Wira. Selain Aditya, memang hanya Wira yang otaknya waras tak seperti Nanda dan Rizky. Nggak asik lo bro, mentang lo udah nikah. Lo lupa sama kita. Obrolan mereka terhenti karena suara seseorang di samping mereka yang sedang melakukan video call bersama temannya. Sorry bro, bukannya gue lupa. Tapi dari Senin sampai Sabtu gue kerja terus. Istri gue di rumah sendiri. Jadi lalau ada waktu luang gini gue mau ajak dia jalan biar nggak bosen di rumah. Apalagi ini malam minggu. Kasihan kan dia di rumah sendirian sementara gue malah seneng sama kalian di situ. Lo belum nikah jadi belum ngerasain apa yang gue rasakan. Suara seseorang di panggilan video justru seperti menyindir bagi Aditya. Apa yang dikelakuannya sekarang persis seperti apa yang pria itu katakan. Sorry, gue kayaknya nggak bisa main hari ini. Gue pulang dulu. Loh, mau kemana lo Dit? Wah nggak asik lo. Seru Nanda tapi Aditya tetap pergi ke ruang ganti untuk mengganti bajunya dan segera pulang dari sana. Assalamualaikum Dek. Anga yang baru saja selesai sholat maghrib dikejutkan dengan suara Aditya. Dia buru keluar masih dengan mengenakan mukenanya. Waalaikumsalam, Mas kok udah pulang?
nggak jadi main futsal? Angga menyambut tangan Aditya. Nggak jadi kok. Angga langsung meraih tas Aditya yang baru saja pria itu lepas. Angga juga menunggu Aditya yang sedang melepas jaketnya. Ya udah mas, mau langsung mandi apa mau makan dulu? Tapi Angga belum masak apa. Kirain mas masih nanti pulangnya. Nggak usah masak, gimana kalau kita makan di luar malam ini? Makan di luar? Iya, sekalian jalan. Ini kan malam minggu, mau ya? Angga tentu mau diajak keluar sama suaminya. Apalagi dulu dia tidak boleh keluar malam kecuali bersama Angga. Mau mas, Angga siap dulu kalau gitu. Mas juga mandi dulu. Aditya ikut tersenyum saat melihat senyum merekah di wajah Angga. Ternyata memilih pulang dan membahagiakan istrinya adalah pilihan yang tepat. Daripada Aditya berkumpul bersama temannya dan meninggalkan Angga di rumah sendirian. Mungkin setelahnya Aditya akan tetap berkumpul untuk sekedar bermain futsal, tapi tak sesering dulu. Karena sekarang ini dia sudah menjadi seorang suami, dan dia punya Angga yang harus dia bahagiakan. Angga sudah selesai bersiap saat Aditya masuk ke dalam kamar. Seperti biasa, suami Angga itu selalu menguji iman Angga dengan handuk sebatas pinggangnya. Kamu udah siap, Dek? Aditya tampak memperhatikan penampilan istrinya. Udah, ini baju mas juga udah Angga siapkan. Tunjuk Angga pada baju Aditya di atas ranjang. Kamu nggak dingin pakai baju nggak ada lengannya gitu? Enggak, kan ibu kota panas mas. Ganti aja yang lebih bagus. Yang lengan panjang aja kalau ada. Kenapa sama yang ini emangnya mas? Angga nggak cantik ya pakai ini? Angga kembali melihat dirinya di cermin. Dia rasa penampilannya sudah bagus dengan celana kulot warna mocha. Ditambah tank top hitam namun dibalut blazer tanpa lengan senada dengan celana yang dipakai Angga. Sebenarnya dia ingin memakai dress, namun karena naik motor, jadi Angga memilih celana saja. Cantik, kamu cantik banget malahan. Tapi kamu cuma boleh cantik di depan mas aja. Nggak boleh di depan orang banyak. Maksudnya mas, Angga yang polos itu malah menggaruk tengkuknya tak paham. Ganti baju kamu, mas nggak mau bahu kamu itu dilihat laki lain. Koma. Tegas Aditya karena dari tadi Angga tak kunjung paham dengan maksudnya. Dia tak rela apa yang sudah menjadi miliknya dilihat orang banyak. Apalagi bahu Angga yang putih dan mulus itu. Aditya saja belum pernah menyentuhnya lebih jauh, mana dia rela. Iya mas, Angga ganti. Angga merasa takut dengan Aditya yang mendadak galak seperti itu. Tapi Angga tak dapat menyembunyikan pipinya yang memerah. Karena ucapan Aditya tadi menandakan kalau Aditya mulai posesif kepadanya. Keduanya pun meninggalkan rumah sekitar jam 7 malam dengan motor matic milik Aditya. Keduanya menjelajah jalanan ibu kota yang selalu ramai apalagi malam minggu seperti ini. Mas, dalam. Angga langsung dibuat blushing hanya dengan sahutan dari Aditya itu. Makasih ya karena udah mau habisin bekal makan siangnya, Anya membuka obrolan mereka di atas sepeda motor. Sama dek,
Mas juga makasih karena kamu udah perhatian sama Mas. Dibuatin tiap hari Mas malah seneng. Beneran Mas, Angga tampak antusias. Beneran Dek. Ya udah mulai besok Senin, Angga masakin bekal makan siang buat Mas. Tapi kalau kamu ada kuliah pagi, nggak masak juga nggak apa-apa Dek. Daripada kamu buru. Aditya tidak pernah dan tidak akan pernah memaksa sesuatu yang bukan dari kehendak Angga sendiri. Nggak apa-apa kok Mas, Angga kan biasa bangun pagi abis sholat subuh. Ya udah terserah kamu aja, yang penting kamu jangan kecapean. Iya Mas, motor yang Aditya kendarai mulai menjauh dari rumah. Kita makan di kafe aja ya Dek, sambil nonton live musik. Iya Mas, nggak apa-apa, yang penting kita malam mingguan. Sekarang Angga tak sungkan lagi untuk melingkarkan tangannya di pinggang Aditya. Bahkan Angga juga menikmati tangan Aditya yang sesekali mengusap punggung tangannya di depan sana. Kamu seneng kita keluar kayak gini? Seneng dong, makasih banyak ya Mas. Dari dulu Angga pingin banget jalan malam kayak gini sama Caca. Tapi nggak boleh sama Kak Angga. Tapi sekalinya keluar malah langsung sama suami. Aditya ikut senang karena Angga begitu menikmati waktu jalan mereka itu. Padahal ini hanyalah hal yang biasa saja menurut Aditya, tapi Angga sudah begitu senang. Kakak kamu itu berusaha menjaga adiknya dengan baik. Dia nggak mau kalau kamu salah pergaulan. Tapi beruntung banget dong jadi Mas, karena punya istri wanita baik kayak kamu. Semua wanita itu baik untuk laki yang tepat. Jadi Mas laki yang tepat dong buat kamu. Ih, Mas bisa aja. Aditya benar membawa Angga ke salah satu kafe yang cukup terkenal. Di sana setiap malam minggu pasti ada acara live musik dari band lokal. Bisa dibilang cukup terkenal di daerah sana, bukan band yang sering muncul di televisi. Suasana yang cukup ramai membuat Aditya kesusahan mencari tempat duduk. Mas, masih ada yang kosong nggak? Tanya Aditya pada seorang waiters. Masih ada, tapi VPK. Gimana? Ya udah boleh. Mendengar kata VIP pastilah mahal menurut Angga. Dia langsung teringat tentang masalah yang sedang dialami oleh Aditya seperti kata dia beberapa hari yang lalu. Mas, tapi kalau VIP kan mahal, kita cari tempat lain aja ya. Nggak mahal kok, Mas ada uang. Kamu nggak usah mikirin itu. Ayo. Aditya menuntun Angga mengikuti waiters tadi. Silahkan Pak, dan ini buku menunya. Aditya langsung disodorkan buku menu di saat dia baru saja duduk. Kamu mau pesan apa deh? Aditya dan Angga duduk bersebelahan karena memang meja mereka langsung menghadap ke panggung. Angga tampak memilah menu yang tertera di sana. Harganya tentu beda untuk khusus VIP dibanding yang biasanya. Saya mau pesan jus strawberry aja deh Mas. Aja, kamu mau itu aja dek, kamu kan belum makan? Iya, tapi perut Angga lagi agak nggak enak Mas. Mas aja ya yang makan. Atau kalau nanti Angga kepingin punya Mas, Angga pesan sendiri. Aditya menatap Angga dengan dalam.
seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Saya pesan ini 2, sama ini dan ini. Minumnya ini ya, Mas. Aditya yang terlihat kesal sampai malas menyebutkan makanan yang ia pesan. Baik, Kak, ada lagi? Itu saja. Mas kok pesan banyak banget? Angga tak yakin Aditya mampu menghabiskan semua itu. Iya, itu buat kita berdua. Kalau perut kamu nggak enak nanti kita cari obat kalau pulang, bukannya malah nggak makan. Iya Mas, Angga sudah mulai takut kalau Aditya sudah tegas seperti itu. Maaf, bukannya Mas galak sama kamu, tapi Mas cuma nggak mau kamu sakit. Aditya yang menyadari sikapnya pada Angga langsung meminta maaf. Nggak apa-apa kok Mas, Angga ngerti. Lagi Angga merasa beruntung karena mendapatkan suami seperti Aditya. Mas Adit kalau galak gini serem, tapi gemes, Angga menggigit bibirnya untuk menahan senyum. Sejak menjadi istri Aditya, Angga menobatkan hari bertemu dia adalah hari paling sial baginya. Meski sampai sekarang Angga belum tahu kenapa dia tidak menyukainya. Hari ini Angga dan Caca sudah baru saja membeli buku. Yang waktu itu tidak jadi dibeli oleh Angga karena kedatangan dia dan Angel. Tapi di jalan tiba Caca mengajaknya mampir ke salah satu toko kosmetik langganan mereka dari dulu. Di sanalah mereka tak sengaja kembali bertemu dengan dia. Tapi kali ini dia bersama Dwi bukan lagi Angel seperti waktu itu. Sapa Angga lebih dulu pada Dwi. Angga, kamu di sini juga, mau beli skincare? Jawab Dwi. Menurut Angga, hanya Dwi dan Wira yang masih bersikap seperti dulu tanpa berubah seperti yang lain. Oh, ada istri titipan? Dwi menegur dia. Aku cuma mau antar Caca aja kok Mbak. Angga lebih memilih menjawab Dwi daripada meladeni dia. Halah alasan aja kamu. Aku tahu kok kalau anak muda kayak kalian bisanya cuma ngabisin duit doang. Ya kalau kerja sendiri sih nggak masalah. Tapi kamu kan cuma mengandalkan Aditya. Nggak kasihan sama suami yang kerja sendirian terus kamu cuma ngabisin uang. Apalagi ekonomi suaminya lagi sulit. Mbak, apa sih salah Angga sama Mbak? Kenapa kok kelihatannya nggak suka banget? Mbak suka ya sama Mas Adit? Tanya Caca tanpa rasa takut. Nggak usah ikut campur kamu. Dia udah, ayo pergi dari sini. Dwi menarik dia menjauh. Angga jangan dengarkan omongan dia ya. Mbak pergi dulu. Angga masih terdiam menatap ke arah perginya dia dan Dwi tadi. Gila bener tuh siluman ular. Udah nggak, jangan dipikirin. Nyatanya, sampai di rumah Angga yang begitu perasa tetap saja memikirkan omongan dia tadi. Dia bahkan terus melamun sampai Aditya merasa khawatir pada istrinya itu. Kamu kenapa dek? Angga tersadar dari lamunannya karena Aditya menyentuh tangannya. Nggak apa-apa kok, Mas Adit udah mau tidur. Angga masih mencoba menyembunyikan apa yang dia lakukan kepadanya. Angga tidak ingin membuat dia semakin membencinya karena mengadukannya pada Aditya. Belum, sebenarnya Mas pingin bilang sesuatu sama kamu. Apa Mas? Angga masih memberikan Aditya menggenggam tangannya.
Besok Mas harus keluar kota karena ada acara tahunan di kantor Mas. Kamu nggak apa-apa kalau di rumah sendirian kan? Sebenarnya Aditya juga berat meninggalkan Anga di rumah sendirian. Berapa hari Mas? Ini pertama kalinya Anga ditinggal Aditya selama pernikahan mereka. 3 hari dek, seandainya aja ini liburan, Mas pasti ajak kamu. Raut wajah Aditya terlihat sedih dan tak rela meninggalkan Anga. Anga nggak apa-apa kok Mas, kan cuma 3 hari. Tapi kamu harus janji sama Mas kalau kamu harus kasih kabar sama Mas. Kalau mau kemana, mana bilang dulu. Ya, iya Mas, Anga janji. Mas nggak usah khawatir ya. Anga ikut mengusap tangan Aditya seperti yang sering pria itu lakukan kepadanya. Gimana Mas nggak khawatir kalau Mas tinggalin istri Mas sendirian di rumah? Anga bisa jaga diri kok Mas. Mas nggak usah pikirin Anga di sini. Yang penting kerjaan Mas di sana selesai terus cepat pulang ya. Aditya mengangguk meski dia benar tak tega pada istrinya. Ingin sekali dia mengajak Anga pergi tapi tidak bisa. Karena ini acara kantor dan pasti di sana akan sangat sibuk dengan pekerjaannya. Besok Mas berangkat jam berapa? Jam 6 dek. Mas jadi nggak bisa antar kamu dulu ke kampus. Ya udah, nggak apa-apa Mas. Sekarang Anga bantu Mas packing ya. Iya dek, makasih banyak ya. Sudah kewajiban Anga buat mengurus Mas kayak gini. Anga juga lagi belajar, jadi bantu Anga buat jadi istri yang baik ya Mas. Kita belajar sama ya dek. Anga mengangguk dengan senyum tipis tapi membuat wajahnya tampak begitu cantik di mata Aditya. Sebagai seorang pria, Aditya tentu mengakui kalau Anga memang begitu cantik. Hampir semua yang disukai pria ada pada Anga. Selain cantik dan bentuk tubuhnya yang indah, Anga begitu lembut dan penurut. Hingga di dalam diri Aditya muncullah rasa ingin selalu melindungi Anya. Tak salah jika dulu Angga sangat posesif pada Anga. Karena hanya dengan melihat Anga saja, pasti punya keinginan untuk memiliki Anga. Tapi sekarang, hanya Aditya yang memiliki Anga. Meski mereka berdua belum benar saling memiliki seutuhnya. Tapi hanya Aditya yang sudah berhak di mata agama dan negara. Pagi pun telah tiba. Kini saatnya Aditya berangkat menuju keluar kota untuk 3 hari ke depan. Selama itu pula, mereka akan berpisah untuk pertama kalinya. Anga membawakan koper kecil milik Aditya. Rasanya dia ingin sekali ikut bersama Aditya. Dia ingin masuk ke dalam koper kecil itu dan mengikuti Aditya akan pergi kemanapun. Mas berangkat sekarang ya? Iya, Mas hati-hati. Mas cepat pulang ya, koma 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 koma. Entah kenapa Anga ingin menangis saat ini. Matanya sudah kaca di hadapan Aditya. Aditya yang semua sudah menguatkan hatinya agar lebih tenang untuk meninggalkan Anga di rumahnya sendiri kini kembali tak tega. Melihat kesedihan di mata sang istri selalu saja membuat hatinya tak tenang. Mas boleh peluk nggak? Aditya merentangkan tangannya. Aneh juga, padahal Aditya sering memeluk Anya tanpa izin. Tapi kesempatan itu tak disia-siakan oleh Anga. Dia langsung menghambur masuk ke pelukan suaminya.
Anga ingin sekali menangis dengan keras karena ditinggal oleh suaminya. Memang hanya 3 hari tapi terasa berat sekali bagi Anga. Dia hanya punya Aditya di dunia ini. Dia tidak ingin berpisah walau sebentar saja. Jangan sedih dong, Mas, cuma sebentar aja. Kalau kamu kayak gini, Mas jadi nggak tenang di jalan. Aditya berbisik lembut di telinga Anga. Tangannya juga senantiasa mengusap lembut kepala dan punggung Anga. Dari bahasa tubuh mereka berdua, mereka terlihat seperti dua orang saling mencintai satu sama lain. Iya Mas, maafin Anga. Mereka berdua mengurai pelukannya. Anga mengusap air matanya dengan cepat lalu sebisa mungkin menunjukkan senyumnya pada Aditya. Benar kata Aditya, Anga harusnya tak membuat langkah suaminya menjadi semakin berat. Karena harus memikirkan dirinya di rumah. Tak lama setelah itu terdengar suara ojek yang online yang dipesan Aditya. Karena Aditya memang tidak menggunakan motornya. Mas berangkat sekarang, Aditya mengulurkan tangannya. Hati Mas. Setelah Anga mengecup punggung tangannya, Aditya menarik Anga sedikit mendekat. Aditya mengecup kening Anga dengan begitu dalam. Seolah-olah sedang mengutarakan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan Aditya. Saat meninggalkan istrinya sendiri di rumah. Jaga diri baik-baik. Tunggu Mas pulang. Baru tadi pagi Aditya pergi untuk keluar kota, tapi Anga sudah merasa tak semangat. Biasanya kalau pagi Aditya mengantarnya dulu ke kampus. Sementara di kampus Anga akan dengan senang hati menunggu jam pulang. Karena akan dijemput oleh suaminya. Tapi untuk sekarang dan 2 kali ke depan, tidak akan berbeda rasanya. Anga menjadi tak semangat sama sekali. Ngapain pagi? Pagi mukanya udah lecek ngalahin uang 1000-an. Anga hanya melirik sekilas pada Caca yang baru datang langsung mengejeknya. Kenapa sih? Nggak asik deh lo, Nga. Anga menyandarkan kepalanya di bahu Caca. Tingkah aneh Anga itu tentu langsung membuat Caca merasa penasaran. Aku juga nggak tahu, Ca. Rasanya nggak semangat aja. Ya apa penyebab lo nggak semangat itu? Nggak mungkin kalau nggak tahu. Mas Adit keluar kota karena ada acara kantor. Berangkat tadi pagi dan pulangnya 2 hari lagi, cerita Anga dengan lesu. Oh, jadi lo galau ceritanya. Lo udah mulai jatuh cinta sama suami lo? Emangnya salah ya kalau jatuh cinta sama suami sendiri? Lirih Anga. Hah, Caca langsung berdiri membuat Anga hampir terjungkal. Karena tadi dia masih bersandar di bahu Caca. Lo udah jatuh cinta sama suami lo? Anga langsung membekap mulut Caca karena suaranya yang melengking bisa mengundang perhatian orang lain. Sorry, jadi lo jatuh cinta sama dia nga? Ulang Caca dengan suara pelan. Ya gimana nggak cinta, Ca? Mas Adit baik, perhatian, dan selalu jaga aku. Wanita manapun pasti gampang banget jatuh cinta sama Mas Adit karena diperhatikan tiap hari. Dibuat salah tingkah terus sama sikapnya. Terus dia juga ganteng. Di akhir katanya, Anga menutup wajahnya yang merona. Cie, udah mulai genit nih bilang Mas Adit ganteng segala.
Tapi kalau dari cerita lo tiap hari, gue yakin sih kalau pasti siapapun jatuh cinta sama suami model Mas Adit. Iya, Ca. Awalnya aku juga ragu sama perasaanku sendiri. Takutnya aku hanya merasa nyaman karena terbiasa dengan perhatian Mas Adit. Tapi saat Mbak Diah bilang kalau aku cuma istri titipan dan masa lalu Mas Adit sebentar lagi kembali. Aku sedih, Ca. Hatiku sakit. Mulai dari sana aku jadi yakin kalau aku udah jatuh cinta sama suamiku sendiri. Ya udah, Caca kembali duduk di samping Anya. Kalau gitu lo harus percaya sama Mas Adit. Lo harus berusaha buat dia jatuh cinta sama lo. Tapi ngomong lo udah pernah begituan sama Mas Adit? Pipi Anya langsung memerah lalu menggeleng dengan malu. Eka, gimana sih lo nga? Itu tuh kebutuhan paling penting bagi suami dan itu kewajiban lo yang paling utama. Omongan Caca seperti omongan Mbak Sri waktu itu. Tapi Anga masih ragu untuk melakukannya. Iya aku tahu Ca, tapi Mas Adit nggak pernah minta. Kalau gitu lo dong yang harus bertindak. Lo nggak mau kan kalau Mas Adit cari pelampiasan di luar? Amit deh Ca. Ya makanya itu. Tapi aku belum siap Ca. Aku juga pinginnya kita melakukannya karena cinta. Denger gue. Mungkin suami lo nggak minta, tapi lo nggak tahu kan apa yang ada di dalam hatinya. Bisa juga itu justru bisa jadi jalan untuk Mas Adit jatuh cinta sama lo. Nanti aku pikir dulu deh Ca. Aku juga pinginnya jadi istri seutuhnya untuk Mas Adit. Meski belum ada kata cinta, tapi setidaknya ada sedikit kejelasan tentang perasaan Mas Adit sama aku gimana. Ya udah deh, terserah lo. Gue dukung keputusan lo asal itu hal yang baik. Caca menepuk bahu sahabatnya yang sudah menadi seorang istri itu. Caca saja yang terlalu pintar untuk menasehati Anga. Padahal kalau dia yang menjalani, belum tentu dia merealisasikan apa yang dia ucapkan tadi pada Anga. Hari sudah mulai sore, kelas Anga hari ini juga telah berakhir. Dia hanya berjalan dengan lesu mengikuti Caca dari belakang. Rasanya malas sekali pulang karena tidak ada Aditya di rumah. Pasti rumah juga akan terasa sepi. Palingan nanti dia akan berakhir di rumah Mbak Sri atau memilih mengurung dirinya di kamar. Anga juga tidak ada niatan untuk pergi keluar bersama Caca untuk sekedar nongkrong. Dia tidak mau senang di saat suaminya bekerja jauh di sana. Dret. Bentar, Ca. Anga agak minggir untuk membuka pesan yang ternyata dari Aditya. Udah pulang, Dek. Maaf ya dari pagi Mas belum kasih kabar. Sampai sini Mas langsung ke tempat acara dan baru bisa istirahat sekarang. Capek. Iya, nggak apa-apa, Mas. Anga baru keluar dari kelas. Mas belum istirahat dari tadi emangnya? Siapa? Tanya Caca karena Anga terlihat tersenyum cerah setelah badai sejak tadi pagi. Mas Adit, ayo sambil jalan, mood Anga langsung kembali. Dia terus berbalas pesan pada Aditya dengan senyumnya lagi. Belum, jadwalnya padat. Kamu mau jalan dulu sama Caca? Mau pulang aja, Mas? Ya udah, beli makan sekalian biar gak usah masak. Iya, Mas udah makan? Sudah tadi sama meeting sekalian.
Nanti kalau sudah selesai langsung istirahat Mas biar besok nggak kecapean. Besok pasti masih sibuk lagi. Iya dek, Mas lanjut lagi ya. Kalau mau pulang hati-hati. Nanti sampai rumah kabari Mas. Iya Mas, Angga pulang sekarang diantar Caca. Iya dek. Angga tak mengerti apa maksud emot yang dikirim Aditya itu. Apa salah kirim atau salah pencet tapi berhasil membuat Angga sumringah. Ceka, tadi aja galau, sekarang kayak orang gila senyum sendiri. Cibir Caca yang sejak tadi heran melihat Angga terus tersenyum melihat ponselnya. Apaan sih lo, Ca? Angga malu karena digoda Caca. Au, Angga meringis menahan perih di lutut dan telapak tangannya. Caca melotot karena tiba ada yang mendorong Angga sampai tersungkur. Dan tas laptop milik Angga terlempar agak jauh darinya. Caca langsung membantu Angga untuk berdiri terlebih dahulu sebelum menatap Angel dengan murka. Angel, apaan lo? Salah sendiri berdiri di situ. Ngalangin jalan tahu nggak? Jalan masih luas noh. Lo pasti sengaja kan? Tunjuk Caca pada jalan yang masih luas. Apaan sih gitu aja lebay? Ayo guys pergi. Angel pergi begitu saja tanpa rasa bersalah pada Angga. Heh, mau kemana lo? Udahlah Ca, Angga merasa tak ada gunanya juga melayani Angel. Wanita itu memang sengaja mencari gara kepadanya. Tapi laptopku Ca, Angga langsung mengambil laptop yang terlempar jauh darinya. Dia berharap tidak terjadi apa sama laptopnya. Tapi kalau mengingat suara jatuhnya begitu keras, Angga tidak yakin. Angga membuka tasnya dengan penuh ketakutan. Hanya itu laptop yang ia punya. Kalau rusak, dia tidak mampu membeli lagi. Aditya sedang susah karena masalah di kantornya. Tidak mungkin Angga meminta laptop baru pada suaminya kalau benar sampai laptopnya rusak. Gimana Nga? Caca juga ikut sedih melihat wajah ketakutan Angga. Yah, pecah Ca. Air mata Angga mengalir begitu saja. Harus bagaimana dia saat ini? Setiba di rumah, Angga hanya bisa menangis menatap laptop miliknya yang sudah hancur. Pecah di bagian layarnya, bukan lagi LCD-nya yang rusak tapi benar monitornya yang pecah. Touchpad-nya retak, juga keyboardnya yang sebagian terlepas. Angga yakin kalau biaya memperbaikinya pasti hampir sama dengan membeli laptop baru. Ingin sekali dia mengadu pada Aditya saat ini. Tapi Angga tahu kalau Aditya sedang sibuk. Suaminya itu juga pasti lelah di sana. Angga tidak ingin menambah pikiran Aditya karena mengeluh pada Aditya saat ini. Angga juga 100% yakin kalau seandainya Aditya tahu, pasti dia akan langsung membelikan Angga laptop baru. Entah dari mana uangnya, padahal Aditya juga sedang terkena masalah. Setelah berpikir semalaman, serta mencari tempat yang cocok melalui media sosial miliknya. Akhirnya Angga membulatkan tekadnya untuk bekerja paruh waktu. Lo yakin nggak? Lo nggak mau bilang Mas Adit aja? Aku yakin, Ca. Tolong bantu aku ya. Jangan kasih tahu Mas Adit. Angga sudah menjelaskan pada Caca kalau dia bekerja bukan hanya untuk membeli laptop baru.
Karena sebentar lagi dia skripsi pasti sangat membutuhkannya. Tapi, Anga juga ingin meringankan beban Aditya untuk membayar biaya kuliahnya sendiri. Atau pakai uang gue aja ya, Nga? Gue masih ada kok, daripada lo kerja kayak gini. Tadi malam Anga langsung mengirim email ke restoran itu. Beruntungnya Anga kalau sore ini Anga langsung diminta datang ke sana untuk memulai bekerja. Untung saja restoran itu bisa menerima Anga yang seorang mahasiswa. Dan bisa menerima pembagian jam kerja dan kuliah yang Anga serahkan. Ya, aku tahu kamu tulus mau bantu aku. Tapi nggak selamanya kayak gini, Ca. Aku juga harus berusaha buat bantu Mas Adit. Caca hanya bisa diam karena Anga sekarang juga sudah berumah tangga. Jadinya jalan pikiran mereka sudah tak sama lagi. Tapi dengan syarat, apa, Ca? Kalau lo butuh bantuan gue buat jelasin sama Mas Adit kenapa lo bisa pulang telat, gue siap. Demi sahabat gue yang gak mau nyusahin suaminya. Kali ini gue bantu walau gue tahu ini salah. Thanks, Ca. Anga memeluk Caca dengan erat. Sahabatnya itu benar mengerti dirinya. Anga sudah berganti dengan seragam restoran itu. Celana panjang hitam, kemeja lengan pendek berwarna merah marun dengan corak batik di bagian leher serta lengan. Dilengkapi apron hitam yang terpasang sebatas pinggang sampai ke sejengakal di atas lutut. Rambut Anga dicepol menjadi satu ke belakang dengan pita berwarna hitam. Membuat aura Anga terasa berbeda. Dia bukan lagi terlihat seperti anak kuliahan saat ini. Restoran tempat Anga bekerja bukan restoran bintang 5, yang mengharuskan karyawan dengan lulusan bagian perhotelan atau pariwisata. Jadi Anga bisa masuk ke sana dengan mudah. Sejak tadi Anga hanya berhadapan dengan head waiter yang mengarahkan pada Anga. Tentang apa saja yang harus Anga lakukan. Anga juga diperintahkan untuk melihat temannya yang sedang melayani pelanggan mereka. Kamu sudah paham kan? Paham, Pak. Kalau gitu, kamu mulai kerja sekarang. Nurma, panggil kepala waiters itu pada seseorang. Iya, Pak Karim. Tolong ajari Anga tentang pekerjaannya seperti yang dulu saya ajarkan sama kamu. Kamu juga pernah baru, jadinya kamu pasti tahu kalau dia pasti belum tahu apa saat ini. Baik, Pak. Ya sudah, sana mulai kerja, ucap Pak Karim sebelum berlalu. Kenalin, aku Nurma, wanita berhijab itu mengulurkan tangannya pada Anga. Kenanga, panggil aja Anga. Anga menyambutnya dengan ramah. Ayo ikut aku, nanti kamu lihat aku dulu aja ya. Biar kamu paham dulu baru kamu bisa mulai sendiri. Ucap Nurma dengan halus. Menurut Anga, Nurma cukup baik sebagai teman kerja Anga di tempat baru. Tapi itu hanya tebakan Anga saja. Orang bisa waktu berubah seperti dia yang tiba-tiba begitu membencinya. Iya, tolong bimbing aku ya. Soalnya ini pertama kali aku kerja. Oke, kamu tenang aja. Jangan tegang ya. Anya hanya mengangguk kemudian terus mengikuti kegiatan Nurma. Melayani pelanggan yang baru datang. Kemudian memberikan pesanan mereka ke bagian dapur. Menunggu pesanan pelanggan tadi jadi,
Nurma mengajak Anga untuk membereskan meja yang sudah selesai dipakai. Kemudian masih banyak lagi hal baru yang ia pelajari. Saat Anga menyeka keringat di dahinya, dia tak sengaja melihat pantulan dirinya di kaca restoran. Memang sebagian dinding restoran itu terbuat dari kaca, sehingga saat terkena pantulan cahaya, Anga bisa melihat bayangannya di sana. Anga tersenyum miris melihat dirinya yang sekarang seragam waiters dengan wajah lelahnya. Anga tak menyangka dia yang dulunya manja dan tak bisa apa-apa, kini malah berakhir menjadi pelayan restoran yang mandiri. Maafkan Anga Mas Adit, semoga saja Mas Adit bisa mengerti kalau apa yang Anga lakukan ini hanya ingin meringankan sedikit beban Mas Adit. Anga, jangan ngelamun. Iya Nurma, maaf. Anga kembali memungut piring dan gelas kotor di atas meja. Anga juga mulai memberikan meja dengan lap basah dan kering sesuai dengan yang diajarkan oleh Nurma. Waktu terus berjalan dan terasa begitu cepat bagi Anga. Sekarang sudah tiba waktunya dia pulang. Sementara Nurma masih tinggal di sana karena jam kerjanya beda dengan Anga. Anga memilih naik ojek online, selain karena cepat, ongkosnya lebih murah karena sering ada diskon yang lumayan besar. Dia juga tidak meminta bantuan pada Caca walau sahabatnya itu menawarkan. Dia baru akan meminta bantuan pada Caca kalau sudah berada dalam situasi genting. Dia sampai di depan rumah sekitar pukul 9 malam. Sebelumnya dia tidak pernah pulang sampai selarut itu. Besok kalau Aditya pulang, dia pasti bingung mencari alasan untuk menghadapi pertanyaan Aditya. Kaki Anga melangkah dengan begitu berat. Baru bekerja 1 hari saja badannya sudah terasa remuk. Padahal bukan seharian penuh, hanya paruh waktu saja tapi Anga sudah begitu lelah. Apalagi Mas Adit yang dari pagi sampai sore ya, gumam Anga sambil membuka pintu rumahnya. Assalamualaikum, ucap Anga berharap Aditya menjawab salamnya seperti biasa. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari dalam. Anga hafal betul suara itu milik siapa. Anga juga baru sadar kalau lampu di rumahnya sudah menyala semua. Sekarang Anga benar ketakutan. Dia bingung alasan apa yang harus dia berikan karena dia belum berpikir sama sekali. Apa yang Anga rasakan saat ini tentu wajar. Bagi siapa saja yang melakukan kesalahan tapi berusaha menyembunyikannya. Tak lama kemudian Aditya muncul dari kamar. Pria itu sudah memakai kaos oblong juga celana pendek seperti biasa. Itu tandanya Aditya sudah cukup lama tiba di rumah. Mas, kok udah pulang? Anga yang masih terlalu terkejut hanya bisa berdiri mematung di depan pintu. Ia meeting buat besok dibatalkan jadi bisa pulang hari ini. Tapi kenapa kamu baru pulang jam segini dan telepon dari Mas nggak diangkat? Anga kembali dibuat jantungan. Dia tidak tahu harus menjawab Aditya dengan alasan apa. Anga tadi juga sengaja tidak mengangkat panggilan dari Aditya. Karena rencananya kalau sampai rumah dirinya akan menghubungi Aditya lagi. Kemana aja kamu? Aditya semakin mendekat dengan tatapan yang tajam dan aneh. Anga benar ketakutan sampai meremas kedua tangannya.
Hanya dengan mendapat tatapan tajam dari Aditya saja sudah membuat Anga begitu ketakutan. Aditya semakin mendekat dan Anga harus siap menerima kemarahan dari suaminya itu. Kau dah. Jantung Anga hampir keluar karena Aditya justru menariknya ke dalam pelukannya. Tangan kekar Aditya mendekap tubuh Anya yang seksi itu dengan erat seakan tak ingin melepasnya. Mas, gumam Anga bahkan belum mampu membalas pelukan Aditya. Dia masih takut sekaligus terkejut. Bersambung.